Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada kembali di hutan yang sebelumnya sempat kita datangi teman-teman. Kali ini saya akan menjelajah kembali hutan ini karena saya masih penasaran dengan keberadaan ular tanah teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya sempat mendapatkan ular tanah dengan ukuran yang boleh dibilang masih kecil lah atau medium teman-teman. Jadi ini adalah lokasi yang kemarin kita datangi di sini nih. Kontur daun-daun kering seperti ini adalah lokasi yang sangat-sangat digemari terutama oleh ular tanah teman-teman. Jadi kita kali ini akan coba untuk berpetualang di sini teman-teman. Namun sebelum itu ada sedikit yang harus saya sampaikan teman-teman kepada kalian semuanya terkait video saya yang sebelumnya teman-teman. Jadi di video sebelumnya saya sempat tergigit oleh king cobra teman-teman. Awas. Atas. Kau neta kemana? Kanap sih kanap. Udah tak? Oi. Udah. Dan alhamdulillahnya, syukurnya, untungnya, beruntungnya saya masih diberikan keselamatan teman-teman. Jadi pada saat itu posisinya king cobranya itu menggigit bagian tangan saya teman-teman. Tetapi untungnya ngegigitnya itu karena saya pakai sweater atau jaket, jadi dia melenceng teman-teman. Nah, itu adalah salah satu kejadian yang di luar dugaan teman-teman. Jadi ya seperti itulah resiko kita ketika kita membuat konten teman-teman. Ketika kita tergigit oleh ular, khususnya ular berbisa, panik adalah salah satu hal yang paling sering kali kita rasakan. Dan kadang-kadang dari panik itulah kita akan menjadi celaka teman-teman. Maka dari itu ketika kita tergigit oleh ular, mau itu yang berbisa dan tidak berbisa, kita usahakan yang pertama jangan panik teman-teman. Nah lalu selanjutnya setelah kita tergigit oleh ular dan apalagi kita sudah mengetahui jenis ular tersebut adalah ular yang berbisa, jadi kita harusnya segera melakukan langkah-langkah proses imobilisasi teman-teman. Nah jadi pada saat itu juga ketika saya tergigit memang sebetulnya nggak terlalu fatal gitu teman-teman, cuman bekas gigitannya itu seperti ini teman-teman, tuh lihat. Coba boleh ke sini kameramen. Nah jadi ini adalah bekas gigitan si king cobra teman-teman. Jadi ini hanya ya menggores saja teman-teman. Untungnya nggak sampai nancep di tangan saya. Ibaratkan kita menggores apa ya teman-teman, kayak tergores suatu ranting. Nah itu kalau misalnya nggak terlalu dalam paling hanya merobek kulit bagian luar saja teman-teman. Dan itu posisinya untungnya jaket sayanya itu tebal banget teman-teman, sehingga pada saat itu selain jaket saya tebal, saya langsung menarik kepala si king cobra tersebut, sehingga saya akhirnya selamat daripada taring si ular king cobra tersebut teman-teman. Nah setelah kita melakukan proses imobilisasi ketika kita tergigit oleh ular berbisa, hendaknya kita jangan melakukan pergerakan-pergerakan yang sekiranya itu akan membuat justru si racun yang dikeluarkan oleh ular tersebut menjalar ke tubuh kita. Karena semakin kita banyak bergerak, semakin cepat racun akan menyebar ke tubuh kita teman-teman. Jadi proses imobilisasi ini sebetulnya adalah langkah pertama ya teman-teman. Ingat, artinya kalau langkah pertama berarti ada pertolongan lagi yang selanjutnya. Nah setelah imobilisasi itu dilakukan, segeralah cepat-cepat langsung ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat. Nah cuma resikonya teman-teman, tidak setiap rumah sakit atau tidak setiap apa ya teman-teman tempat
atau medis itu memiliki antibisa teman-teman. Disitulah kita resikonya seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman resiko ketika kita tergigit oleh ular berbisa. Jadi saya tegaskan kembali buat teman-teman, tidak semua ular yang ada di Indonesia khususnya ada antibisanya teman-teman. Terutama si ular king cobra ini. Jadi ular king cobra ini di Indonesia sangat susah sekali untuk mendapatkan antibisa atau anti serum dari si king cobra ini. Ya paling kalau misalnya kita ingin mendapatkan antibisa tersebut, kita itu harus pesan teman-teman, dan harganya juga mahal. Terus adanya juga paling di Thailand teman-teman. Jadi kalau kita tergigit sama king cobra, yaitu paling yang pertama ya teman-teman, kita hanya menunggu mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Itu kalau tergigit ya teman-teman. Yang kedua, kita tinggal menunggu teman-teman, karena buat jenis king cobra ini kan rata-rata ya teman-teman, hampir 90% ketika orang yang tergigit sama king cobra itu ya berakhir dengan kematian lah teman-teman. Jadi untuk yang keduanya itu selain mukjizat dari Yang Maha Kuasa adalah kekebalan tubuh kita sendiri teman-teman. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ada kasus yang memang benar-benar ini sangat benar-benar, yang pertama mukjizat lah mungkin ya teman-teman, mukjizat Yang Maha Kuasa. Lalu memang si korbannya ini sangat kuat buat imunitas tubuhnya. Jadi ketika korban tersebut tergigit oleh ular king cobra masih bisa selamat teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itu adalah beberapa dokumentasi ya teman-teman, foto-foto ketika teman saya dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit. Dan ya alhamdulillahnya beliau masih selamat teman-teman. Jadi masih bisa teman-teman, melawan gitu teman-teman. Imunitas tubuhnya kuat lah teman-teman. Jadi untuk gigitan king cobra ini banyak orang yang jarang selamat teman-teman, diakibatkan karena memang bisanya ini yang sangat lengkap teman-teman. Jadi ketika kita tergigit sama king cobra ini antara dua kemungkinan, selamat atau is dead teman-teman. Ya seperti itulah yang akan terjadi. Jadi ketika saya tergigit oleh ular king cobra ini pun ya itu benar-benar saya sudah pasrah lah teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ternyata gigitannya hanya berupa goresan kecil. Jadi itulah teman-teman, sangat luar biasa, sangat mengerikan banget pokoknya dampak dari gigitan si ular king cobra ini. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, ketika kita tergigit oleh ular berbisa, tentunya kita yang pertama adalah jangan panik. Karena kalau kita panik tentunya kita akan melakukan hal-hal yang di luar kendali. Contohnya kita bisa saja menyedot ataupun juga menyayat ataupun juga mengikat bagian tubuh kita yang tergigit oleh ular yang berbisa tersebut teman-teman. Padahal bukan seperti itulah yang harus dilakukan. Justru yang harus dilakukan adalah proses imobilisasi atau first aid ketika tergigit oleh ular berbisa teman-teman. Jadi intinya kita jangan banyak bergerak ketika kita tergigit oleh ular berbisa teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa cuplikan-cuplikan teman-teman, video saya ketika kemarin ketika saya tergigit oleh si ular king cobra tersebut namun masih selamat teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan ketika saya kemarin tergigit oleh king cobra ini, yang pada intinya saya masih diberikan kesempatan, alhamdulillah teman-teman. Jadi saya masih bisa selamat dari gigitan ular king cobra. Dan pada intinya kegiatan-kegiatan yang ada dalam video saya tidak untuk ditiru ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba langsung lanjut herping lagi di sekitaran hutan ini, karena saya penasaran dengan ular tanahnya teman-teman. Ikuti terus sahabat alam.